Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Putri Fatona, saya dari kelas 3B dengan NPM A1I019034. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian otak dan fungsinya. Yang pertama, di sini ada cerebrum atau otak besar. Nah, di otak besar ini ada 4 bagian, yaitu lobus occipitalis, lobus parietalis, lobus frontalis, dan lobus temporalis. Nah, kemudian ada cerebellum atau otak kecil, seperti ini gambarnya. Kemudian ada batang otak di bagian ini. Kemudian ada sumsum tulang belakang di sini. Ini saya akan menjelaskan tentang cerebrum. Cerebrum juga sering disebut dengan korteks cerebral. Dia adalah otak yang paling besar dan terletak bagian paling depan dari otak-otak lainnya, dan oleh karena itu dia juga sering dinamakan otak besar. Cerebrum ditunjang oleh 4 bagian fungsi, yaitu fungsi lobus frontalis, parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Nah, bagian dari cerebrum yaitu pertama lobus frontalis. Fungsi lobus frontalis yaitu berkaitan dengan penalaran, perencanaan, bagian dari ucapan, gerakan, emosi, dan manajemen masalah. Nah, yang kedua yaitu lobus parietalis. Fungsi dari lobus parietalis yaitu berkaitan dengan gerakan, orientasi, pengenalan, persepsi, dan rangsangan. Nah, yang ketiga yaitu lobus occipitalis. Fungsi lobus occipitalis yaitu berkaitan dengan pengolahan visual. Nah, dan yang keempat yaitu lobus temporalis. Fungsi lobus temporalis yaitu persepsi, pengakuan, rangsangan, memori ucapan, dan pendengaran. Nah, itulah 4 bagian dari cerebrum atau otak besar. Nah, kemudian ada cerebellum atau otak kecil yang berfungsi sebagai pusat pengendali yang mengatur waktu gerak, motorik, dan koordinasi gerakan antar otot. Kemudian ada batang otak, ialah bagian otak yang paling belakang yang berfungsi sebagai untuk membesarkan rangsangan impuls ke otak besar dan menghilangkan serat korteks plasma. Nah, dan terakhir yaitu sumsum tulang belakang adalah saraf yang tipis yang merupakan dari sistem saraf pusat yang dilindungi oleh tulang belakang. Fungsinya adalah transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang bagian otak dan fungsinya. Semoga penjelasan saya ini jelas dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.